Candi ini dulunya digunakan sebagai sanggar pamujan atau sanggar pamelengan, yang merupakan tempat beribadah bagi para raja Majapahit dan keluarga kerajaan. Di antara reruntuhan terdapat dua relief berukuran besar, yang salah satunya menggambarkan raksasa bersayap atau tokoh Garuda, menceritakan tentang fabel berjudul Tantri Kamandaka, Panji Kuda Semirang, kehidupan masyarakat sehari-hari, pola permukiman, landscape, dan pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kalis ing rubeda nir ing sambikala. Mojokerto dikenal sebagai bumi Majapahit karena banyaknya tempat peninggalan bersejarah pada era kerajaan Majapahit, terutama peninggalan kerajaan di daerah Trowulan. Salah satunya adalah Candi Minak Jinggo. Candi Minak Jinggo tak jauh dari Kolam Segaran, yang menjadi salah satu peninggalan era kerajaan Majapahit. Candi Minak Jinggo berada di Dusun Unggahan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, yang memang menjadi wisata bersejarah. Meski ekskavasi yang dilakukan di Candi Minak Jinggo belum selesai, namun candi ini terawat dengan baik. Bangunan Candi Minak Jinggo menyisakan struktur berukuran 27,8 kali 24,3 meter. Pintu masuk Candi Minak Jinggo diyakini dari bagian barat. Hal ini karena ditemukan struktur seperti tangga. Pada bagian tengah menjadi bagian utama candi, tempat para raja beribadah menghadap ke arah matahari terbit. Tempat suci bagi umat Hindu menghadap ke timur, menghadap ke Gunung Semeru. Candi Minak Jinggo dibangun oleh Raden Wijaya atau raja pertama Majapahit yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Candi ini dulunya digunakan sebagai sanggar pamujan atau sanggar pamelengan, yang merupakan tempat beribadah bagi para raja Majapahit dan keluarga kerajaan. Tidak sembarang orang bisa beribadah di sini kecuali raja dan keluarganya. Meski hanya menyisakan reruntuhan, keunikan yang dimiliki Candi Minak Jinggo tidak hilang begitu saja. Sebenarnya terdapat kekeliruan dalam penamaan Candi Minak Jinggo. Dalam catatan Belanda, candi ini pada zaman dahulu disebut Sanggar Pamalangan oleh masyarakat. Di antara reruntuhan terdapat dua relief berukuran besar, yang salah satunya menggambarkan raksasa bersayap atau tokoh Garuda. Masyarakat setempat mengira arca raksasa bersayap itu sebagai Minak Jinggo. Minak Jinggo adalah tokoh fiktif dalam cerita rakyat Damarwulan yang sangatlah populer di kalangan masyarakat Jawa. Konon ia merupakan raja Blambangan yang hidup pada saat kerajaan Majapahit diperintah oleh Ratu Kencana Wungu pada tahun 1429 sampai 1447. Karena itu bangunan bersejarah ini lebih dikenal sebagai Candi Minak Jinggo. Padahal arca raksasa bersayap di Candi Minak Jinggo adalah Garuda, tunggangan Dewa Wisnu. Bagian Candi Minak Jinggo yang tersisa hanyalah struktur dasar candi yang terdiri dari batu berelief dan dua relief berukuran besar. Dua relief berukuran besar tersebut menggambarkan seseorang perempuan berbadan seperti ikan, dan satunya menggambarkan Garuda yang disebut masyarakat setempat sebagai Minak Jinggo.
Candi ini pernah dilakukan ekskavasi pada tahun 2007 dan berhasil menemukan fragmen terakota, mata uang kepeng, fragmen keramik dari dinasti Yuan pada tahun 1279 sampai 1368, fragmen miniatur rumah, genteng, fragmen berelief, serta arca kata yang terbuat dari batu putih. Salah satu keunikan Candi Minak Jinggo adalah batuan penyusunnya yang terdiri dari kombinasi batuan andesit dan batu bata merah. Hal itu tidak lazim bagi candi peninggalan Kerajaan Majapahit di Trowulan yang umumnya terbuat dari batu bata merah saja. Selain itu, Candi Minak Jinggo memiliki banyak relief, setidaknya ada 64 panel yang menggambarkan banyak hal. Relief Candi Minak Jinggo ini sendiri menceritakan tentang fabel berjudul Tantri Kamandaka, Panji Kuda Semirang, kehidupan masyarakat sehari-hari, pola permukiman, landscape, dan pedesaan. Keberadaan Candi Minak Jinggo dipercaya menyimpan kisah pertarungan antara Damarwulan dengan Adipati Minak Jinggo. Damarwulan adalah seorang pemuda yang mengabdi kepada Patih Loh Gender pada masa pemerintahan Prabu Sri Suhita atau Ratu Ayu Kencana Wungu. Konon sang ratu membuat sayembara untuk mengalahkan Adipati Blambangan Minak Jinggo yang melakukan pemberontakan terhadap Majapahit. Damarwulan berhasil memenangkan sayembara itu berkat bantuan kedua istri Minak Jinggo, Wahita dan Puyengan. Tak hanya membunuh sang Adipati Blambangan, Damarwulan juga berhasil memikat hati wanita dan Puyengan yang kemudian dia boyong ke Majapahit. Atas jasanya itu, Ratu Kencana Wungu bersedia dinikahi Damarwulan. Pernikahan itu secara otomatis membuat Damarwulan menjadi Raja Majapahit, bergelar Prabu Brawijaya V atau Prabu Mertawijaya. Dengan begitu, Damarwulan mempunyai 4 orang istri, yakni Dewi Anjamara, putri Patih Loh Gender, Wahita, Puyengan, dan Ratu Kencana Wungu.